Oh, udah ada. Mic-nya mana? Ya. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat, para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur hanya kepada Allah atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, Islam, serta sehat afiat. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan juga kita umatnya sampai akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, kita masih melanjutkan pembahasan bab fikihnya. Yang terakhir adalah dalam catatan kami, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yaksilul mani. Beliau mencuci daripada air maninya. Jadi terdahulu udah kita bahas masalah najis-najis, masalah jilatan anjing, kucing. Sekarang bab-bab terakhir tentang toharoh, tentang air mani itu sendiri. Ya, Rasul pernah mencuci pakaiannya sendiri yang terkena air mani. Summa yakhruju ila sholati, kemudian beliau berangkat untuk sholat, fi dzalika saubi, di pakaiannya itu. Ya, jadi air mani, kemudian di pakaiannya tadi. Dan kata Aisyah, wa ana anzuru ila atharil ghusli, saya melihat masih ada bekas-bekasnya itu. Ya, mungkin karena laki-laki nyucinya nggak begitu bersih gitu. Tapi dalam hadis lain kata Aisyah, laqad kuntu afruquhu min saubi Rasulillah, saya pernah mengerik, cuma dikerik, air mani udah kering, lalu dikerik oleh Aisyah, ya, di bajunya Rasul. Fayusalli fihi, kemudian beliau sholat di bajunya yang terkena air mani itu. Hadirin,
Ini untuk menunjukkan bahwa yang pertama dalam masalah ini, air mani itu adalah suci, ya. Sperma maksudnya, air mani suci. Jadi kalau terkena pakaian pun kering, ya, tetap sholatnya sah. Bila kena pakaian, sholatnya sah tetap. Jadi bab toharoh yang beberapa bulan lalu udah kita bahas, memang berkaitan dengan masalah nanti suci atau tidaknya. Ya. Kemudian bahwa ulama juga berkata, ya, sekalipun suci tapi sunnah untuk diapakan? Dicuci. Dia tidak najis, tapi sunnah untuk dicuci. Karena mustahbas ataupun karena mustahbas itu menjijikkan lah gitu. Yang keempat, air mani hewan juga suci. Makanya ada binatang yang nggak boleh dimakan, tapi telurnya boleh dimakan. Seperti apa? Penyu. Apa? Buaya. Buaya bertelur dia. Nah, itu kalau memang antum dapat telur buaya, mau dimakan juga boleh. Bagaimana kalau telur ular? Tetap kata para ulama suci, hanya saja dikhawatirkan dia ada apanya bisanya itu, mudorotnya di situ. Ya, air mani hewan juga suci. Ada contohnya hewan yang nggak boleh dimakan, penyu. Karena hidup di dua alam. Penyu nggak bisa dimakan, tapi telurnya dijual belikan itu. Telur penyu halal. Baik. Kemudian ini sudah nomor berapa? Nomor 4 ya dari penjelasan hadis ini. Tapi sekalipun air mani itu suci, untuk meminumnya haram, tidak boleh. Ya, karena itu emang sesuatu bukan untuk dimakan. Ya, seperti mohon maaf ini karena agama juga membahas masalah praktek bercumbunya suami istri. Kalau dalam fikih modern Pak dibahas itu, bagaimana hukumnya istri mengoral oral seks suami, itu dibahas. Guru-guru kami di Suriah seperti Profesor Dr. Wahbah Zuhaili membahas itu. Tapi dalam hadis tidak dibahas. Ulama kontemporer yang membahas. Ya. Sumpamanya suami istri bercumbu. Kalau lewat belakang, maaf, lewat pelepasan belakang, ya ini saya pakai bahasanya yang halus-halus nih Pak. Ya. Kalau lewat pelepasan belakang dengan istri itu haram. Kalau itu ada hadisnya, dilaknat sama Nabi. Tapi sekarang suami leaking kepada istri, kemudian istri juga ibaratnya apa? Alat vitalnya diinikan oleh istri, itu boleh tidak? Sampai nanti spermanya suami keluar diminum sama istri. Ya. Di sini Imam Nawawi sendiri berkata bahwa sekalipun suci, maka mani itu bukan sesuatu yang untuk diminum atau dimakan, bukan sesuatu untuk seperti itu. Maka haram. Haramnya kenapa? Karena menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Zolim berarti. Ya. Haramnya karena menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Gitu.
Nah, kalau untuk cumbu suami istri, bahkan kalau ulama-ulama kita yang apik, yang warok, seperti kalau masalah percumbuan suami istri memang diajarkan oleh Rasul supaya tidak buka baju bebas begitu. Ya, tapi pakai apa? Di atasnya ada apa? Selimut. Begitu. Karena di ruangan orang-orang Islam yang rajin ibadah ini tetap ada apa? Malaikat. Malu kita kelihatan auratnya sama malaikat. Makanya kalau jin yang jahat, setan, kenapa kalau kita masuk WC baca Allahumma inni a'udzubika minal, apa arti khubusi? Setan laki-laki, Pak. Apa arti khobais? Setan perempuan. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khobais. Kenapa kata-kata Rasul? Karena Nabi katakan tempat berkumpulnya setan tuh di WC. Jadi kalau kita baca doa itu, kita mandi nih, buka baju, bertelanjang dalam WC, dalam kamar mandi. Setelah baca doa tadi, matanya setan terhijab, nggak bisa melihat aurat kita. Tapi pengalaman yang saya perhatikan, ada Pak, orang-orang soleh kita, sekalipun dia mandi sendirian, tetap tidak telanjang bebas. Ada yang namanya apa? Ngerti nggak kalau saya katakan basahan? Kain basahan gitu. Apa? Kemben. Kalau kemben mah bukan untuk mandi. Ini kain basahan. Ada tuh ulama-ulama kita, mereka punya celana yang cuma selutut, jadi mandinya tidak apa? Tidak telanjang bulat. Ini cuma masalah keapikan seorang ulama, biasanya orang-orang soleh nih yang saya perhatikan, mandi tidak telanjang. Jadi kalau mandi dengan istri, boleh Ustaz telanjang. Ya lebih dari itu juga boleh. Lebih dari itu juga apa? Boleh. Cuma ini adabnya, ada orang-orang soleh yang dia tidak mandi telanjang. Saya pernah mengetahui masalah ini. Ada orang-orang soleh kita yang mandinya sangat apik, sekalipun di toilet rumahnya. Ya. Nah ini karena pengajaran agama belum sampai ke pedalaman. Saya berdakwah nih Pak, ke daerah Kuningan, Cibunut. Dulu tahun 93 saya berdakwah ke sana. Daerah Kuningan, daerah Garut. Itu kan sungainya indah banget dulu ya Pak. Entah sekarang sungainya gimana. Itu jadi pas kebetulan masjid kita di bawahnya ada sungai mengalir yang sangat jernih. Tapi sayangnya orang-orang Islamnya tidak terdidik. Jadi mbak-mbaknya sama ibu-ibunya sama teteh-tetehnya itu mandinya ya sekenanya aja di situ. Mana masjid kita di situ, kan bisa ngelihat itu mereka mandi nggak pakai basahan gitu. Jadi ada yang mandi bebas begitu aja. Ya. La haula wala quwata illa billah. Ini kan tidak boleh. Ada juga yang mandi dia cuma pakai apa? Kain apa tuh? Yang kayak kain batik, ya kain kemben lah yang Bapak bilang tadi. Dia pakai basahan kemben gitu, mandinya di sungai, di padasan umum. Si wanita-wanita ini, mbak-mbak ini, tapi dia sampai sini nih, sampai dadanya ditutup begitu. Tapi kan tetap rambutnya aurat kelihatan. Ini mungkin karena saking awamnya dulu ya. Jadi Islam mengajarkan sampai sedetail itu. Nah, kalau untuk masalah cumbu, boleh tidak seorang istri, maaf, saya bahasanya gimana ya Pak? Bahasa ini. Licking, do you understand licking? Ya. Suami menjilat punya istri, istri menjilat punya suami. Ini saya baca karya guru kita dari Damaskus, Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. Sudah meninggal 5 tahun lalu. Ini ulama yang sangat alim, gelarnya julukannya adalah Imam Nawawi zaman sekarang. Beliau katakan bahwa kalau suami istri terinspirasi untuk berbuat seperti itu secara alami, ya secara alami mereka mau menikmati aja gitu, ya maka ini hukumnya secara alami. Hukumnya sih ya, hukumnya tetap boleh tapi makruh. Ya, hukumnya tetap boleh tapi makruh. Kenapa? Karena ini adalah tempat keluarnya ayat-ayat Allah kalau kita lagi membacanya. Ya, tapi saya belum baca dari karya beliau atau ulama lain sih jarang bahas masalah ini karena sensitif nih. Mungkin
apa ya, bahasanya sulit itu membahasakannya. Cuma ulama tidak ada yang mengatakan haram. Yang haram itu kalau dari pelepasan belakangnya. Baik. Jadi ketika dalam keadaan seperti itu, terutama suami, dia air maninya keluar kemudian diminum sama istri atau dimakan, maka ini hukumnya haram karena bukan apa? Bukan tempatnya. Ya. Mohon maaf nih, pembahasan fikih emang kayak begini agak-agak sensitif gitu ya. Dan seperti gini, ada seorang istri menstruasinya kadang lama, Pak. Sedangkan suami harus apa? Kebutuhannya diapakan? Itu ada caranya, dalam kitab-kitab disebutkan. Ya, dia boleh tetap seperti dionanikan sama istri. Kalau onani sendiri kan tidak boleh dalam mazhab kita, dalam mazhab Imam Syafi'i. Boleh dionanikan sama istri. Ini spekernya keluar nggak, Pak? Halo? Pak, ini spekernya keluar nggak? Keluar. Waduh. Keluar ini. Ah, ada anak-anak dengar nggak ini? Jadi kalau seperti itu halnya, ya, ada ini istri yang dia menstruasinya lama, maka suaminya boleh, istrinya boleh berinisiatif. Ayo bang sini gitu. Baik dia onanikan dengan tangannya atau dengan apanya, asal tidak boleh lewat pelepasan belakang. Maaf, dubur tidak boleh. Ya, itu agama menjaga keapikan kita. Semuanya dibahas tuh komplit dalam kitab-kitab fikih. Yang kita bahas cuma air maninya. Gitu ya. Jadi air mani hukumnya suci, hanya saja sunnah untuk dibersihkan sekalipun dia suci. Dah. Nah, hadirin, ini kita selesai pembahasan masalah bersuci. Ternyata saya lihat ini yang selanjutnya adalah masalah apa? Oh, masih ada lagi. Baik, masih ada lagi hadirin. Nabi bersabda hadis selanjutnya, yugsalu min baulil jariyah, wajib untuk dicuci dari air kencing anak kecil perempuan. Anak kecil perempuan, bayi perempuan yang masih minum air ASI ibunya tetap wajib dicuci. Karena itu sama dengan air kencing wanita dewasa kalau perempuannya. Tetapi wa yurasyu min baulil gulam, tapi boleh dicipratkan saja kalau itu air kencing anak laki-laki yang masih minum air susu ibu. Itu bedanya berarti. Ya. Hadirin, berarti di sini saya tuliskan dulu faedah hadis ini. Yang pertama, bahwa air kencing bayi perempuan sama seperti dewasanya. Wajib dicuci itu. Karena dia sudah pekat. Para ulama zaman sekarang membahas dengan kecanggihan teknologi, ya, diambillah sampel-sampelnya itu, ternyata kepekatannya itu sama air kencing bayi perempuan dengan dewasanya. Yang kedua, ya, air kencing bayi laki-laki boleh hanya dicipratin saja. Diciprat saja. Seperti ini nyipratnya. Ini nanti saya minum, Pak. Perhatikan. Ibu-ibu nggak kelihatan ya? Ada nggak layarnya ibu-ibu? Nih, ini udah basah nih. Tinggal diciprat. Ya kan? Kelihatan? Kita lagi mau ke masjid, udah wudhu. Ya, gendong-gendong dulu deh bayi laki-laki nih. Mana udah 10 tahun nikah, nggak punya anak gitu ya. Saking senangnya dia. Pipis, lupa pakai pempes. Cukup, nggak usah ganti baju. Diapakan? Diciprat saja 3 kali. Gitu. Jadi syaratnya apa? Bayi laki-lakinya ini syaratnya nomor 3, ya. Bayi laki-laki belum makan apapun kecuali air susu ibu. Tidak boleh juga air susu instan. Anaknya ini udah minum apa? Denko atau yang lain atau SGM. Itu tidak boleh. Jadi bayi laki-lakinya hanya minum apa? ASI.
Biasanya usia berapa tuh? Contohnya 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan, masih minum ASI, dia kencing, nggak apa-apa. Ya, ini untuk bayi laki-laki. Kalau perempuan sama sih dengan dewasanya. Nah, hadirin, jadi dari sini kita pahami bahwa Islam betul-betul memperhatikan masalah sepele seperti itu. Apalagi kalau di rumah kita ada kucing, ada yang lainnya. Nah, kucing udah kita bahas dulu. Kalau kucing kencing di mana itu najis. Ya, baunya pun tidak enak. Apalagi kalau dia pup, maka harus disucikan. Dan sudah kita bahas dulu bagaimana mensucikannya. Yang demikian. Maksud saya, Islam menganjurkan kebaikan-kebaikan, kebersihan-kebersihan ini. Ya, makanya keluarlah hadis. Ya, Nabi katakan bahwa at-tuhur syatrul iman, kebersihan itu merupakan sebagian dari keimanan. Hadis selanjutnya hadirin, sesungguhnya Nabi SAW bersabda fi damil haid yusibus sauba. Nabi menjelaskan tentang darah menstruasi yang kena baju. Nah, gimana nih? Darah menstruasi kena baju atau kena celana dalamnya kena CD. Itu seperti apa? Kata Rasul, tahuttuhu, ya, boleh kamu kerik, summa taqrisuhu bil ma, kemudian dibersihkan dengan air. Jadi lebih sempurna. Kalau dia udah kering mungkin. Ya. Karena biasanya darah menstruasi itu hitam pekat. Ya, hitam pekat yang kalau memang masih hari-hari pertama itu kena celana gitu ya, kena celana si wanita ini, maka wajib dicuci, dibersihkan, ya, kemudian summa tandohahu, dia peras, dia jemur, summa tusalli fi, silakan dipakai sholat. Tapi ada ceritanya juga. Aisyah berkata, ya Rasul, ini rupanya celananya masih ada sisanya kelihatan tuh, berceplak lah, ada ceplak dikit-dikit kayak noda sisanya gitu ya, kayak darah kena di sini, kan kita udah bersihin tuh pakai sabun, ada ceplakannya dikit gitu sisanya. Kata Rasul, itu tidak apa-apa, itu bukan ain najisnya lagi, ya. Dan untuk masalah menstruasi ibu-ibu ini memang kalau dibicarakan secara detail banyak sekali. Bahkan ada wanita-wanita yang disebut dengan al-mar'ah al-mutahayyirah. Wanita yang kebingungan. Kenapa kebingungan? Hari pertama, hari Senin menstruasi. Terus dia tunggu tuh sampai sore, sampai besoknya nggak keluar lagi. Ya udah dia mandi. Sudah mandi, hari Selasa dia sholat, Rabu sholat, Kamis keluar lagi. Kamis keluar itu darahnya bukan darah istihadhah, ya ibu-ibu. Kalau baru 2 hari itu darahnya bukan darah penyakit. Berarti ibu-ibu terhitung apa? Masih menstruasi itu. Lah, tapi kita Ustadz semalam udah campur sama suami, maaf. Ya, ini berarti memang ada wanita yang seperti itu, yang menstruasinya aneh. Makanya disebut oleh para ulama ahli fikih al-mar'atu al-mutahayyirah, wanita yang kebingungan. Senin menstruasi, Selasa enggak keluar, akhirnya mandi. Rabu enggak keluar, udah mulai sholat. Kamis keluar. Kamis, Jumat, Sabtu keluar. Hari Ahad berhenti lagi. Dia bingung nih. Ya udah tunggu 24 jam. Ternyata enggak keluar-keluar. Hari Seninnya dia mandi lagi. Ya udah, Senin, Selasa sholat. Kamisnya keluar lagi. Jadi hitungannya selama dia belum 15 hari, itu darahnya bukan darah penyakit, ibu-ibu. Tapi sebutnya darah apa? Menstruasi. Contoh, selama 15 hari kayak begitu, pokoknya selama dia membingungkan keluarnya itu, 2 hari keluar, 3 hari berhenti. Terus keluar lagi, 3 hari berhenti. Itu disebut babnya bab membingungkan, dimaaf. Kalau dia sampai campur sama suaminya setelah mandi besar, itu dimaaf, ya. Tapi pas hari ke-16, nih ibu-ibu perhatikan,
Hari ke-16 darah masih keluar, itu Anda wajib mandi besar untuk mengangkat hadas besar, terus tetap wajib sholat. Oh gitu Ustadz? Iya. Caranya gimana? Sumpamanya darah keluar tanggal 17, tanggal 18. Ini disebut darah penyakit lagi, bukan menstruasi. Karena menstruasi yang paling lama itu 15 hari. Jadi kalau hari ke-17 masih keluar, itu Anda sudah tetap wajib sholat. Caranya gimana? Tinggal dibersihkan saja darah yang keluar itu, dan tidak usah wajib mandi. Tinggal wudhu saja sholat. Jadi hukumnya setelah darah keluar hari ke-16 ke atas, hukumnya ibu-ibu tetap dihukumi suci. Cuma itu disebut darah penyakit. Malamnya boleh bercampur nggak dengan suami? Boleh, karena itu bukan darah menstruasi. Itu darah penyakit. Ya. Kemudian hadis selanjutnya hadirin. Sudah selesai itu. Babul wudu. Kita sekarang masuk bab berwudu. Sebelum kita masuk bab berwudu, ada yang mau ditanyakan dulu masalah najis? Silakan. Ya, sudah berapa pertemuan ini kita bicara masalah najis. Nanti kita bicara masalah air wudu juga, cara berwudunya gimana itu. Dulu pernah saya bilang tuh, saya mau ngajarin Bapak Ibu cara berwudu dengan air segini. Kita harus mengerti berwudu dengan air segini. Kalau sudah ngerti ilmunya, tujuannya apa? Untuk masa-masa di mana kita mendapati masa darurat yang kekurangan air. Gitu. Jadi bisa menghemat air tujuannya. Kayak saudara kita di Palestina, Pak. Air sangat sedikit. Kecuali yang di tepi pantai. Yang di Rafah, di jalur Gaza tepi pantai, dia boleh berwudu dengan air apa? Air laut. Tapi kalau airnya cuma segini-segini, itu mereka nggak dibolehkan untuk berwudu dengan air mineral yang bisa diminum, karena mereka kasihan sekarang kekurangan air, gitu kan? Hanya saja mereka boleh berwudu dengan air laut. Jadi air ininya tetap untuk minum, untuk masak mie. Kan banyak tuh kiriman mie. Saya lihat yang lagi live itu pakai Instagram, pakai TikTok di mana? Di Palestina ada orang-orang sana yang dia masih ada wifi, kemudian dia live, dia bilang ini hanya untuk apa? Masak mie. Disebutin tuh mie-nya juga dari Indonesia. Jadi air-air mineral yang diberikan ke sana itu nggak dipakai berwudu biasanya. Dalam keadaan genting kayak gitu. Mereka berwudunya pakai air laut. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Atau ibu-ibunya? Kalau tidak ada, kita masuk hadis yang baru. Masih ada waktu kan? Ya, silakan. Silakan Pak. Ya. Baik, ini pertanyaan bagus ya. Hadirin, air mani itu punya 3 saudara akrab, saudara kandung ya. Karena dari tempat keluarnya itu yang, hadirin. Jadi sudah Pak, sudah. Jenis air yang keluar daripada kubul atau kubul kemaluan, yang pertama air mani. Air mani ini hukumnya suci. Cuma dia sifatnya keluarnya ketika puncak orgasme gitu ya. Baik. Nggak ada tuh laki-laki ngeliat wanita cantik dipelototin sampai syahwatnya naik, keluar. Nggak ada lah. Karena dia perlu apa? Perlu effort dan usaha lebih ini lagi. Emang ada gitu Pak, laki-laki ngelihat wanita cantik banget langsung keluar gitu, nggak pakai di gerak-gerakin gitu, nggak ada lah. Nah, ini air manis keluar ketika puncak orgasme. Maaf ya Bapak Ibu, ini fikihnya emang begini gitu ya. Yang kedua adalah saudaranya air mani, namanya air mazi. Air mazi ini keluar ketika syahwat
baru mulai. Ketika percumbuan biasanya itu. Ya, saya rasa itu kita alami lah. Suami istri cumbu itu biasanya ada pelumas-pelumas yang keluar dulu dari dua belah pihak. Ya, ini air mazi dihukumi apa? Najis. Yang ketiga adalah air wadi. Kalau wadi ini apa? Maaf. Kalau mani itu warnanya yang sudah kita paham lah ya. Bukan bening kayak telur apa? Putih telur bukan. Dia warnanya yang kita pahami. Tapi kalau air mazi ini adalah warnanya putih seperti putih telur, lengket. Seperti putih telur. Persis kayak begitu. Karena dia pada awal syahwat itu. Tapi kalau air wadi ini adalah biasanya keluarnya setelah pipis. Mungkin bapak-bapak di sini ada yang pernah merasakan itu, pernah keluar cairan setelah pipis. Kental tapi tidak muncrat seperti air mani. Cuma tipikalnya mirip-mirip air mani, cuma tidak muncrat. Ini apa? Setelah pipis ini biasanya dia keluar bagi laki-laki nih. Kalau perempuan ya dia macam keputihan kalau perempuan. Cuma ini tidak bau. Ya, maaf nih, lagi pada makan pula. Nah, ini keluarnya setelah pipis, ya. Warnanya seperti air mani tapi tidak muncrat. Ya, tapi tidak muncrat. Dan apa itu? Ini dihukumi oleh para ulama, ini dihukumi sebagai najis. Maaf, terusnya dia ini biasanya keluarnya itu ketika lama tidak hubungan intim. Saya berdakwah nih ke pedalaman Pulau Kalimantan. Ya, lama nggak ketemu istri gitu. Udah 2 pekan biasa tuh Pak. Kalau kita pipis ada cairan di belakangnya itu. Oh, ini yang namanya wadi. Itu najis dan wajib dibersihkan. Jadi dari 3 air cairan yang keluar dari kubul kita, dari kemaluan kita itu adalah dia disebut sebagai 3 macam ini. Yang pertama air mani saja yang suci, yang lainnya adalah najis. Yang keempat ya paling air kencing, maaf. Kalau air kencing kita sudah paham. Nah, ini yang saya maksudkan 3 saudara kandung dari air mani itu. Air mani, air mazi, dan air wadi. Dengan sifat-sifat keluarnya. Gitu, Pak. Ada lagi? Silakan. Ibu-ibu mungkin? Oh iya, silakan Mas. Ini boleh nanya yang umum, Boleh, boleh. Nanti saya terkait dengan kami semut bahasa ini dulu dibahas ya. Bapak bertanya gufron. Bapak Ibu tahu nggak? Bapak Ibu mantengin medsos nggak yang namanya gufron? Jadi yang ditanyakan apa? Ngerti bahasa semut? Ini semua tipuan. Saya menyarankan kepada MUI memberikan rekomendasi untuk ditangkap. Karena kalau MUI kan nggak bisa nangkep. Yang bisa nangkep siapa? Aparat negara, betul? Kenapa? Bukan, sebenarnya ini sudah menipu. Saya bisa bahasa cacing, bahasa semut. Ternyata kita perhatikan satu-satu, kita tulis isinya cuma inna maqali fi ma'allah maqali, cuma maqali doang. Oke lah, itu tetap menipu. Tetapi pernah dia katakan Nabi bersabda. Ternyata ketika Nabi bersabda, kata-katanya tetap maqali fi ma maqali, inna, cuma gitu doang, bukan sabda Nabi. Dia katakan sabda Nabi, itu menipunya di situ.
Ya, ini yang saya katakan majelis ulama perlu kasih rekomendasi supaya polisi bertindak. Kecuali kalau di sebalik itu ada agenda orang ketiga, Allah alam bisawab. Ya. Itu udah pasti sesat. Apa? Sesat. Apa? Coba lepas. Itunya nggak usah pakai itu. Hah? Ketat. Sesat. Sesat. Kalau jadi masyarakat harus tahu, ini orang otaknya speleng gitu, bukan ulama itu. Ya, dia sudah menghina, bukan menghina. Dia sudah mengatakan sabda Nabi yang bukan sabda Nabi. Isinya cuma makoli-makoli. Makanya saya heran kepada Ustadz Abdul Somad juga. Beliau berikan komentar. Kata beliau di Instagramnya itu lagi-lagi makoli. Setahu saya tuh makoli adalah minuman dari Jepang, dari beras ketan yang memabukkan. Pantaslah ini orang mabok gitu. Cuma kan kita orang awam biasa, Pak. Jadi yang harus memberikan rekomendasi ya Pak, majelis ulama, ormas Islam, lapor kepada yang terkait. Ya. Kalau Bapak Ibu mau dengerin medsos, saya kasih tahu ulama yang sangat kompeten ilmunya, ya, yang paling baik lah, yang paling alim, yaitu Gus Baha. Ini manusia sederhana tapi Masya Allah ilmunya mendunia. Hanya saja bahasa Jawa itu. Tapi kan kadang ada subtitlenya bahasa Indonesianya. Kalau mau dengerin itu, jangan dengerin makoli-makoli. Ya. Dia ketemu cacing, bahasanya tetap makoli. Ketemu semut, bahasanya makoli. Burung, makoli. Alah, Masya Allah. Nggak benar. Jangan ikut. Nah, ini juga termasuk kelompok dia nih yang membuat ribut se-Indonesia masalah nasab para habaib. Dari kelompok mereka juga ini. Hadirin, kita ikut ulama kita saja. Para nasab habaib itu sudah dipatwakan oleh ulama-ulama yang sangat alim ilmunya bahwa nasab mereka adalah sampai kepada Rasulullah SAW. Semua ulama Nusantara yang papan atas ya Pak, yang dulu-dulu Syekh Nawawi Banten, Mbah Khalil Bangkalan, Kiai Haji Soleh Darat, Mbah Mahfud Termas Pacitan, Kiai Haji Hashim Asy'ari Jombang, kemudian Mbah Mangli Magelang. Ini semua ulama-ulama sepuh kita yang sangat alim itu semuanya sudah mengakui akan kebaikan nasab daripada Ba'alawi. Ya, dari silsilahnya itu Alawi anaknya Ubaidillah, beliau anaknya Ahmad Muhajir, beliau anaknya daripada Isa Ar-Rumi, beliau anaknya daripada Ali Al-Uraidi, beliau anaknya daripada Muhammad Nagib, beliau anaknya Ja'far Soleh, beliau anaknya daripada Muhammad Bakir, beliau anaknya Ali Zainal Abidin, beliau anaknya Fatimah, anaknya Husain, kemudian anak Fatimah, anak Rasul. Kita ikut itu saja. Sekarang nggak bagus nih Pak, habaib yang soleh-soleh jadi cemooh juga. Nah, ini kelompoknya dia nih sama. Gitu. Cukup ya? Ada lagi? Ya. Ya. Ya, kenapa? Ini jawabannya dari Imam Malik saya ambil. Air mani kan tidak najis. Tetapi kenapa wajib mandi besar? Yang pertama jawabannya adalah ini disebut amrun ta'abbudi. Amrun ta'abbudi artinya apa? Perintah Allah dan Rasulnya begitu. Ya. Apa itu? Allah katakan aula mastumun nisa, ataupun kalian hubungan intim, ya. Amrun ta'abbudi ini sudah jadi perintah Allah dan Rasulnya. Ya. Cuma dalam bahasa fikih nanti sekalipun dia tidak keluar air mani, tetap wajib mandi juga. Jadi kita katakan ini perintah Allah, sudah jalankan saja. Emang ada Ustadz orang tidak keluar air mani tapi wajib mandi? Ada. Contohnya, maaf nih, suami istri hubungan intim, tetapi maksudnya sudah sempurna tuh, hubungan intimnya sudah sempurna, tapi suami nggak keluar. Suami tidak klimak-klimak, akhirnya berhenti karena capek. Itu kita kasih tahu, suami tetap wajib mandi junub karena sudah bertemu apa? Antara hasyafah keduanya itu.
Sudah sempurna. Batasannya apa? Batasan wajib mandi, mohon maaf, apa ya? Kepala zakar ataupun helmnya itu sudah masuk. Jadi kalau sudah masuk dia belum keluar tetap wajib mandi junub. Jadi ini perintahnya adalah amrun ta'abudi, jalankan saja perintah Allah dan Rasulnya. Yang kedua, paling ulama bisa ambil hikmahnya. Biasanya orang kalau habis keluar air mani itu badannya apa? Lemas. Maka supaya ibadah sholatnya jadi apa? Jadi segar, mandi. Ya ini cuma dari ulama sih kalau yang ini. Tapi yang jelas wajib mandi, tidak sah sholatnya. Makanya saya pernah ketemu sama sepasang suami istri, Pak. Tapi orang yang jauh dari kajian. Anaknya udah berapa? Anaknya 3. Mandi junub aja nggak pernah, nggak ngerti. Pas ketemu kita lagi umroh, Pak Ustadz, emang dalam agama kita ada yang namanya mandi junub? Iya, Pak. Kita nggak pernah mandi junub, Ustadz. Ya Allah ya Rabbi. Anak udah 3 nggak pernah mandi junub. Ini karena literasi, apa tuh, bukan literasi. Dia itu emang tidak bergaul dengan orang-orang soleh. Hidupnya cuma nyari duit. Dapat hidayah. Ikut umroh sama kita. Sangat awam. Ya, sampai kita jelaskan pelan-pelan begini. Ibu, Bapak, Anda sekarang wajib mandi. Oh ya Ustadz, gimana caranya? Gini-gini. Terus gimana Ustadz, anak kita yang udah 3 itu dimaaf. Oh gimana lagi? Anaknya udah 3 nggak ngerti mandi junub. Ada lagi kami tanya jamaah, apa rukun-rukun mandi junub? Rukunnya Ustadz, ada shampoo, ada sabun, ada shower. Rukun mandi junub, sampo, sabun, sama ada shower. Saya katakan la haula wala quwwata. Emang orang Islam kan beda-beda Pak tingkatan keilmuannya. Kita nggak boleh mencomooh, cuma maksud saya itu unik begitu Pak. Ya, kita cuma tersenyum aja Pak. Rukun mandi junub bukan itu. Ya, rukunnya adalah niat, kemudian menghilangkan najis, yang ketiga membasuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Yang udah saya bicarakan berapa bulan lalu. Kalau mau yang sunnahnya sudah kita bicarakan. Cuma kalau Anda nyemplung aja langsung ke kolam renang, ke laut, langsung sah sudah. Tinggal niat aja di dalam airnya. Itu ya. Baik. Ini saja Bapak Ibu, sudah jam 1:05. Semoga Allah Ta'ala berikan kemudahan untuk memahami apa yang telah kita pelajari. Kita akhiri dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.